Halo Sobat Rumpis, balik lagi ke Rumpis. Masih bareng sama Dika di sini dan juga aku kan gak sendirian ya tadi ya, juga masih ditemenin sama Ken, sama mahasiswa idaman. Anjay. Mahasiswa teladan kita karena selain apa ya, selain mahasiswa dia tuh juga berani buat keluar dari zona nyamannya yang tadi awalnya dipaksa buat ikut duta genre. Akhirnya dia menang ya. Menang ya Ken ya. Belum sih, belum Belum nih. Iya, menang. masih jadi finalis aja. Masih di finalis. Tapi nggak apa-apa seenggaknya Ken ini udah berhasil buat ngelawan rasa overthinkingnya, ngelawan ketakutannya. Bener. Karena kan sesuatu yang dipaksa tuh nggak enak banget. Iya. Apalagi dipaksa buat mengikuti sesuatu yang sebenarnya kita nggak ada minat sama sekali buat kesana. Bener. Terus dipaksa itu nggak enak banget. Dan juga tadi sempat cerita bahwa sempat overthinking karena dia sama sekali belum tahu nih tentang duta genre. Overthinking karena dia ngelihat juga finalis-finalis lainnya, peserta-peserta lainnya, itu yang membuat Ken ini overthinking. Tapi Ken, aku mau tanya deh, selama kamu overthinking, itu apakah kamu juga mengalami efek-efek yang sering banget dialami sama teman-teman yang lainnya, kayak misalkan susah tidur, terus banyak pikiran sampai apa ya, mengurangi produktivitas. Apakah Ken juga mengalami seperti itu? Kalau aku itu tipe orang yang overthinkingnya tuh nggak yang terlalu sering gitu ya. Ha. Nah, tapi kadang-kala emang aku kadang-kadang emang ada overthinking dan itu mungkin overthinkingnya menyebabkan aku kayak nggak bisa tidur sampai jam 3 jam 4 itu masih melek, masih scroll TikTok ya kan. Nah, lalu aku juga kadang-kadang karena saking overthinkingnya itu menyebabkan adanya yang burnout. Itu kayak oh, itu udah parah banget kalau Burnoutnya misalnya gimana burnout. Ken kalau boleh tahu Ken? Burnoutnya itu kayak apa ya? Karena kan saking padatnya itu kegiatan gitu kan. Sampai kadang-kadang aku ngechat teman-teman aku di WA buat koordinasi segala macam kayak gitu. Itu sampai mereka bilang, Ken, kamu kenapa? Kok kamu buat aku pusing dengan kamu ngegrenjelin aku banyak banget bubble chat kayak gitu, dan aku juga Ini kayak aku juga bingung ya Ini gitu. fakta banget. Ini Iya. kan emang sering banget bikin orang pusing Iya. gitu. Oh, karena burnout ternyata. Oh, Iya. ternyata overthinking yang sampai menyebabkan burnout itu juga bisa berefek ke orang lain ya. Bener-bener bisa efeknya sampai ke orang lain. Parah banget ternyata overthinking kalau misalkan tidak ditangani dengan Iya. baik. After kamu kino apa lagi? Kamu kira cerita next ya, Wah, cerita next selanjutnya sih, itu cerita ya. next Kita ya, itu. ngomongin soal overthinking Iya. dulu. Tapi juga di Komukino tuh kita juga mengalami banyak banget overthinking sebenarnya. Karena Banyak ya banget. kesibukan itu sih. Bener. Juga apa ya, kadang tuh kita sebagai anak muda itu mempunyai kecenderungan buat mengejar hasil yang sempurna. Bener. Kita sebenarnya tuh nggak punya kewajiban buat apa ya, menyenangkan orang lain sebenarnya. Nggak punya banget. Kita nggak punya kewajiban buat Nggak menyenangkan punya. orang lain dan juga memuaskan pikiran juga hati orang lain tuh kita tuh nggak perlu seperti itu Nggak harusnya. perlu, buat apa itu? Dan juga membandingkan diri dengan orang lain atas sebuah proses pencapaian itu juga nggak perlu buat dijalani. Tapi kalau Ken sendiri pernah nggak membandingkan dirinya Ken ini dengan pencapaian yang sudah didapatkan oleh orang lain? Eh, aku itu tipe orang yang apa ya, selalu melihat orang lain gitu loh. Bukannya aku membandingkan, tapi aku kayak lebih tepatnya mencari sesuatu yang bisa aku gali gitu loh. Dan itu kadang-kadang emang berlebihan sampai aku membandingkan aku dengan orang lain. Nah, itu dia minusnya. Jadi saat aku membandingkan diri aku dengan orang lain kayak apa sih yang ini yang dia lebih jago daripada aku, apalagi apa sih yang buat dia kayak sesuatu yang lebih spesial dibandingkan aku. Nah, tapi dibalik hal-hal tersebut kayak aku udah overthinking, dan itu aku harus balik lagi refleksi diri lagi. Apalagi sih, dan rupanya dibandingkan dengan aku habis mencari referensi segala macam, daripada aku memikirkan kayak overthinking dan lain segala macam, kayak ngapain aku juga mikirin dia, lebih baik aku mengajar lagi yang bisa aku kembangkan, yang bisa aku capai lagi dengan tujuan-tujuan, kayak ya buat apa gitu pada akhirnya. Dan akhirnya itu hanya menjadi motivasi untuk aku kayak terus mengejar kayak gitu aja sih gitu. Oke. Dari yang membandingkan diri dengan orang lain akhirnya menjadi sebuah motivasi ya. Itu Benar, buat jadiin motivasi. Sobat Rumpis kalau misalkan lagi ngerasa insecure ngelihat teman-temannya lebih oke, lebih cantik, lebih ganteng, biasanya cewek-cewek tuh. Kalau ngelihat temennya
cantik gitu. Ya di depan sih muji, kamu cantik banget, tapi di belakang dia overthinking. Dia iri sama cowoknya, itu banyak banget yang kayak gitu ya. Juga banyak kok orang-orang yang seperti itu ya, mungkin itu adalah sebuah efek dari overthinking itu sendiri. Nah, Iya, Ken, benar. aku tuh masih penasaran sebenarnya sama duta genre itu. Kalau boleh tahu dan kalau boleh diceritain sedikit aja, gimana sih prosesnya? Proses mulai dari pendaftaran dan juga apa ya? Babak-babak selanjutnya itu gimana prosesnya, kan Rangkaian barangkali gitu tuh ya. teman-teman ada yang termotivasi pengen cobain juga. Karena ya duta genre ini sebenarnya itu bagus. Bagus banget. Ya kan. Boleh ceritain sedikit nggak? Oke, kalau untuk rangkaiannya itu sebenarnya Duta Genre ini itu udah mengadakan audisi di bulan Mei. Tapi juga nggak tahu ya dari pihak internal sana, dan rupanya mengundur di tanggal sekitaran 29 Juni. Oke. Nah, mereka undur, mereka extend itu pendaftarannya, dan lalu mereka mengundang USM salah satunya untuk mengirimkan perwakilannya. Nah, setelah itu pokoknya itu aku juga melakukan sebuah pemanasan, lalu aku pokoknya mempersiapkan diri dari sini dengan ada berbagai macam tahap lah. Jadi kita audisi itu enggak yang kayak kita datang lalu kita lenggak-lenggok di panggung, itu enggak. Kita di sana itu kita audisi tanggal 29 Juni itu. Pertama kita datang di Wisma Perdamaian waktu itu. Datang kita harus menyiapkan dengan berbagai macam, dengan kita menyiapkan program kerja kita selama mau jadi duta genre nanti. Lalu kita mempersiapkan talent juga, kita mempersiapkan wawancara, kita juga mempersiapkan berbagai macam mental lainnya. Nah, setelah itu berjalan audisi, dia dinyatakan lolos, itu kita langsung ke dengan berbagai macam rangkaiannya lagi, itu video-video kita buat untuk yang tahap namanya apresiasi Duta Genre Kota Semarang tanggal 19 Juli. Itu rangkaiannya kita buat video lagi, pokoknya sampai tahap itu, dan juga itu kita resmi menjadi Duta Genre. Oke. Iya, kayak begitu. Tanggal 19 Juli itu. Oke, berarti ya gimana gak overthinking ya, prosesnya ada sepanjang itu, dan dari Panjang awal banget. emang sebenarnya Ken ini nggak berminat buat gabung ke situ, tapi karena kan tuntutan dari kampus ya. Iya, benar. Wajar sih overthinking, karena emang sebuah rasa overthinking dan juga insecure itu sangat wajar sekali di semua kalangan manusia, teman-teman. Tapi tinggal bagaimana ya cara kita untuk menangani dan juga menanggapi rasa overthinking itu, kan itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Karena kayak tadi yang diceritain sama Ken itu, overthinking bisa ada impactnya sama orang lain, bikin orang lain pusing. Ini contohnya banget, Ken sering banget bikin orang lain pusing. Sering banget bikin orang lain pusing, kan ternyata itu bagian dari overthinking. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman overthinking, coba dicari jalan keluarnya. Kalau misalkan emang belum berani cerita ke siapapun, belum berani buat ngobrol sama siapapun, belum berani buat berkeluh kesah sama orang lain mungkin ya, itu bisa juga cari cara yang lain, misalnya dengerin musik, misalnya dengerin cerita, main game, scroll TikTok. Yang penting teman-teman itu jangan menjadikan overthinking itu sebagai hal yang menghambat pertumbuhan teman-teman. Tapi selain itu semua juga teman-teman boleh banget buat nonton podcast Rumpis, karena podcast Rumpis bakal jadi teman-teman untuk berbagi cerita, untuk berbagi pengalaman, dan juga mencari jalan keluar dari masalah yang teman-teman hadepin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast Rumpis, karena sebentar lagi kita masih bakal balik lagi, masih sama Ken dan juga masih sama Dika dengan topik yang lebih menarik lagi. Rumpis, ruang muda, pikir santai.